ke toilet buang air kecil bersama di satu toilet yang sama, itu kan tidak mungkin terjadi gitu di Jakarta. Membuka kesempatan untuk mereka yang mau menyaksikan sine konsernya. Jadi audionya, musik semua akan live performance. Dalam satu slot pemutaran itu, Kunto Aji dan Sal Priadi akan satu panggung. Apa yang dijanjikan ke penonton? Merayakan festivalnya itu ya pulang dengan memori yang bagus gitu, memori yang hangat. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng gue Bram Herlambang, dan ini tanpa kita janjian baju hitam semua. Ini saya mau jadi begitu datang, wah ini hitam semua nih. Kalian emang janjian apa gimana sih? Emang Javnya dengan tema yang agak... Kita tanpa janjian memang udah kompak. Oh gitu ya. Di nggak tahun ini doang kan, tapi sepanjang Jav loh. Sepanjang Jav. Oke. Nah ini biar penonton tahu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah Cilinda, Jav Market Director. Kemudian sebelahnya Mas Alexander Matius, Mas Mamat. Ini Jav Program Director ya Mas ya. Kita sudah ngobrol di 2023 lalu soal luminescence dan segala macam. Gimana gelarannya waktu itu, karena pra acara kan kita wawancara, dan sekarang kita juga wawancara di kegiatan Jav pada tanggal 30 November nanti ya. Oke. Mas, ini yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi pembeda? Ini pasti di semua media ditanyakan. Tapi yang pengen saya tanyakan, bacanya temanya apa? Metanoia. Kenapa namanya metanoia? Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, setiap tahun Jav selalu akan ganti tema. Temanya beda-beda. Jadi tahun lalu tadi udah disebut luminescence, tahun ini metanoia. Argumentasinya adalah metanoia sendiri akhirnya kan adalah mengubah cara pikir. Jadi yang mau disasar adalah spiritnya adalah transformasi cara kita berpikir yang baru dalam menanggapi isu-isu yang sifatnya mungkin tidak hanya dalam konteks Indonesia aja, tapi juga dunia gitu. Jadi ada isu-isu yang lama, kita bisa mungkin dengan lewat film-film yang diputar di Jav, harapannya adalah bisa menjadi semacam cara berpikir yang baru dalam melihat segala hal. Tapi ada satu message penting artinya untuk kemudian switch atau merubah cara pandang tadi? Enggak sih, nggak ada satu message yang penting, karena satu isu bisa dibicarakan banyak perspektif, terutama dari film-film yang kita putar, khususnya di teritori Asia Pasifik. Jadi setelah mungkin generasi ke generasi dan perkembangan zaman juga, kayaknya kita bisa untuk punya perspektif yang baru. Misalnya kalau dalam hal ini, misalnya kita ngomongin soal kesetaraan gender mungkin, dari dulu kan sampai sekarang pasti sangat drastis perubahannya. Juga ya soal ableism misalnya, atau sexism misalnya, kan juga akan berbeda. Jadi itu harapannya ketika kita melihat film-film dari perspektif yang berbeda yang di luar Indonesia, bahkan itu kita punya perspektif yang baru dan setara ya harapannya dengan semua perspektif dan value yang ada gitu loh. Mas, menarik. Jadi sebetulnya kalau gitu pasti ada prioritasnya dong. Kalau Mas mengatakan cara ubah paradigma, terus kemudian harapannya ada isu yang mungkin terlupakan, bisa kita nggak usah di ini ya, tapi aware lagi gitu loh, bahwa sadar itu menjadi masalah di kita, terutama Indonesia gitu. Gimana sih? Seperti sebelum-sebelumnya, sebenarnya ini adalah spirit festivalnya. Apa yang kemudian kita mau semangati atau kita bawa gitu. Tapi memang tidak berpengaruh langsung terhadap pemilihan film. Jadi tidak spesifik, misalnya kita mau mengarahkan film-film yang diputar atau tematik tertentu, enggak ya? Jadi justru film-film yang diputar itu adalah harapannya juga bisa mendapat atau bersinggungan dengan spirit festivalnya. Jadi bukan berarti terbalik gitu, bukan berarti kayak kita punya tema, semua film harus menyesuaikan dengan tema, tapi dengan film-film ini, maka pesan atau spirit festivalnya jadi bisa terakses pada penonton. Oke, berarti kalau gitu dari sisi penonton, apa yang bakal mereka dapatkan dengan perbedaan tadi? Kan tadi kita ngomong awang-awang nih ya, ngomong yang untuk penonton langsung nih, kira-kira apa yang berbeda? Yang pasti satu isu, mungkin kayak misalnya dalam perspektif Indonesia, itu kita melihatnya sudah otomatis dengan cara berpikir, perspektif, keadaan Indonesia. Tapi ketika ada satu isu yang sebenarnya relevan sebagai masyarakat Asia misalnya, ternyata tuh,
ternyata di sana juga sama, tapi perspektifnya beda, cara berpikirnya beda, decision makingnya beda gitu misalnya. Nah itu yang kemudian bisa jadi kayak ternyata punya ide yang lain, punya perspektif yang baru gitu yang bisa dibawa, baggage-nya jadi lebih luas juga kan. Oke, lebih cara pandangnya luas. Saya mau ngomong Asian value tapi beberapa bulan terakhir kan dimaknai berbeda gitu ya. Ya. Jadi Asian value tuh besar ya. Tidak sempit ya. Iya betul. Saya nggak mau ke sana. Lalu daripada keliru. Oke, ini saya ke Cilinda kalau gitu. Ini hal yang baru. Jav Market di tahun ini saya baca sekilas katanya ini akan menjadi hub untuk industri dan film entusias gitu. Yes. Jadi akan gimana sih pertemuannya? Akan ruangan besar mempersilahkan siapapun masuk atau gimana sih? Kami mempunyai sebuah hub atau medium di mana akan ada 100 exhibitors yang akan punya kaitannya dengan dunia perfilman. Jadi mau dari pekerjanya, mau dari investornya, mau dari pembuatnya, mau dari pembuat cerita, mau dari pembuat konsep, designing poster, anything. Jadi kita akan membuka sebuah tempat di mana kesempatan apapun sebetulnya bisa kemudian terjadi. Karena pertemuannya itu akan mendekatkan penonton, film entusias atau siapapun yang sebetulnya punya pikiran, mungkin ini film adalah sebuah industri yang menarik nih untuk gua lihat lebih banyak, lebih dalam, lebih mau kenal dengan mereka. Nah di tempat inilah kami mempersatukan ekosistem perfilman Indonesia untuk pertama kalinya. Karena biasanya kan kita punya tempat masing-masing ya. Mau kemana-mana itu ya pakai waktu, ada energi, belum tentu ketemu orangnya, tahu-tahu salah gitu kan. Nah sekarang semuanya kita kumpulin di Jav Market karena ini adalah kali pertama Indonesia mempunyai film market. Sebelumnya kan nggak pernah. Nah sebelumnya cuman film festival yang sudah 18 tahun sampai ke tahun 19 kali ini. Maka lahirlah Jav Market karena memang kebutuhannya sudah sampai di titik di mana kita berpikir mungkin seperti ada sedikit kaitannya dengan tema dari metanoia itu bahwa yuk rubah pola pikir kita yang tadinya cuma memikirkan film itu sebagai komoditas lokal. Sebetulnya film Indonesia itu sangat bisa untuk merambah menjelajahi dunia. Karena Indonesia adalah pasar konten terbesar di Asia Tenggara, di mana banyak orang dari luar Asia datang mencari ide, datang mencari film, datang mencari pembuat filmnya, dan kepengen ketemu dengan para pembuat ide-ide barunya ke depan. Jadi ini interaksinya banyak karena terbukti dari Indonesia yang individu produsernya pergi ke festival dan dapat penghargaan, itu kan banyak. Udah selama 2-3 tahun terakhir. Cik, sorry saya potong. Jadi artinya di level mana Jav Market nanti bisa mempertemukan para bukan hanya stakeholder, tapi penonton dan sinefil yang kayak kami gini, ketika masuk sana, gimana kami nggak jangan-jangan gue minder nih masuk nih dengan orang-orang yang keren-keren nih, apalagi bahasa Inggris misalnya Cas Jesus, itu kan pasti akan juga menjadi PR aja. Ada kemungkinan yang akan datang dari mancanegara, maka kemungkinan berbahasa Inggris itu sangat mungkin. Tetapi kan fokusnya tetap titiknya Indonesia. Seperti di Jav Film Festivalnya, pembuka film, penutup film adalah film Indonesia. Nah, jadi memang fokusnya ke Indonesia karena kita mau Indonesia ini jadi sebuah fokus yang sangat padat kontennya, sangat banyak filmmakernya supaya kemudian ketika kita mempersembahkan diri untuk bisa dilihat kesempatan berkolaborasinya dengan mancanegara, kita jadi satu kesatuan. Nggak usah minder karena di sana juga ada teman-teman yang baru mulai mau ikutan di film market. Saya pikir ada guide-nya. Jadi komunitas lokal tetap kita ajak karena itu adalah basis di mana Jav sebagai sebuah film festival itu bertumbuh dan berkembang sampai selama 19 tahun. Kemudian kita adakan industrinya sekaligus di sana, kita jadikan satu supaya kita memang bisa barengan. Oke, Cik, menarik. Kalau gitu sudah layakkah kemudian kita disebut epicentrum atau jangan-jangan kita masih pasar konsumen aja? Kalau bilang tadi ya semua banyak yang saya sebagai penonton film Thailand, Jepang, Korea, India bahkan kita masih nonton gitu loh di banyak OTT dan bioskop. Betul. Tapi kan yang punya akses ke OTT adalah mereka yang memang sudah paham dan sudah terbiasa dengan hal-hal yang lebih gadget
oriented ya. Jadi mereka harus punya satu kemampuan di mana mereka kemudian bisa mengakses itu. Kalau film itu kan adanya merambah dari yang kelas paling tinggi sampai kelas yang paling rendah. Karena itu adalah memang sebuah elemen hiburan yang ditampilkan dan menjadi hal yang penting untuk kita bisa memberikan inspirasi. Dan kemudian bisa melihat perkembangan yang ada di perfilman yang ada di sekitar kita, kemudian kita jadikan itu sebagai sebuah wajah. Jadi kalau ditanya tadi, saya rasa sebetulnya Indonesia ada di tahap di mana kita akan menjadi sebuah epicentrum yang sangat kuat. Perjalanan kita menuju dan membuat epicentrum ini tergantung juga dari partisipasi dari penonton, dari filmmaker, dari investor, dari distributor mancanegara, dari juga bagaimana kita kemudian mau bergerak bersama-sama menuju ke perubahan itu. Oke. Nah, tadi Cilinda udah ngomong soal film pembuka dan penutup Indonesia. Saya kembalikan ke Mas Mamat kalau gitu. Apa jualannya di film pembuka dan penutup nanti, Mas? Filmnya Mas Yandi ya penutup ya? Ya, film pembukanya filmnya Mas Gari Nugroho, Samsara. Yang menarik adalah Samsara itu kan eksperimental bisu sebenarnya filmnya. Kami di JAV akan menayangkan 2 versi. Jadi yang satu yang sudah audio dan musik sudah dijahit, itu yang akan jadi film pembukanya. Tapi kita juga membuka kesempatan untuk mereka yang mau menyaksikan sine konsernya. Jadi audionya, musik semua akan live performance. Seru banget. Itu. Terus ya penutupannya 1/7 ponakan dari Yandi Lawrence. Sebenarnya ya yang pertama mungkin kalau dilihat tahun ini spesial karena pembuka dan penutup Indonesia, karena juga sekaligus merayakan bahwa ada JAV Market di mana fokusnya ke industri film Indonesia. Tapi juga ya yang pertama kami juga pengen mengeksplorasi bentuk, karena film Samsara kan memang yang berbeda gitu ya dibandingkan film Indonesia yang mungkin penonton kenal gitu. Yang ruang eksperimentasinya sangat banyak, itu ruang kreatifnya besar sekali. Tapi kami juga mau menutup dengan hangat. Asik. Jadi hangat. Yandi Lawrence kayaknya dan 1/7 ponakan pas nonton sih pilihan yang tepat ya. Gitu. Untuk menutup ya. Ya. Seberapa itu susah akhirnya menentukan pembuka dan penutup dengan semangat Indonesia tadi itu? Susah karena Berapa film nih pengen karena kalau misalnya film pembuka dan penutup tuh pengennya gini, kalau nuansa festifnya kan tergantung festivalnya. Betul. Pengennya tuh datang dan pulang itu kan dengan hati yang lebih riang gitu loh. Bukan yang terbebani pikiran atau gimana stressful gitu. Tapi Mas sebagai JAV gitu merasa mana yang lebih penting buat penonton, pulang masih membahas dengan kepikirannya itu atau pulang dengan riang gue seneng banget. Beda konteksnya gini. Beda konteksnya adalah ketika kita closing itu kan benar-benar film terakhir yang kemudian akan membawa pulang festivalnya. Bahwa terakhir itu justru harus yang jangan yang berat gitu. Karena ketika pulang kayak akhirnya seneng selesai nih festivalnya dengan hati yang riang, hangat gitu, senang gitu. Jadi sebisa mungkin sih sebenarnya closing dan openingnya tuh bukan yang ruwet gitu ya justru. Jadi ketika mungkin opening lebih spektakuler misalnya, lebih grande atau kayak gimana tuh masih mungkin karena setelahnya kan ada rantetan festivalnya. Betul. Tapi kalau closing kan benar-benar sudah di fase terakhir ini, step terakhirnya sebelum kita menunggu festival di tahun depan. Jadi akan cukup menyenangkan buat teman-teman yang nonton dari luar kota ya, di pesawat, di kereta, gitu akan senyum-senyum sendiri kali ya. Bayangannya gitu nggak sih? Iya, karena kan nggak cuma di Jogja ya yang datang, juga datang dari luar kota, luar negeri. Betul. Setelah merayakan festivalnya, jadi bukan cuma soal penutupannya, tapi merayakan festivalnya itu ya pulang dengan memori yang bagus gitu, memori yang hangat, yang indah, yang senang, semuanya udah ditutup dengan film yang juga bisa menyenangkan juga. Bram tanya dulu, dari jumlah berapa film yang ditonton sebelum sampai ke titik itu? Kan tadi sebenarnya kita pengen tahu yang gugur apa aja. Kalau boleh. Jadi berapa film? Atau misalkan, ya itu sesusah apa, daftarnya seberapa ini sih? Ya, ketat jadi gitu. Kalau JAV sendiri kan memang bocorin. Submission berbayar sebenarnya. Itu total 700 film kan. In total 700 film. Sebanyak itu. Plus juga kami kan scouting.
Jadi ada beberapa film yang di festival internasional ya kita kebetulan punya kesempatan untuk datang dan nonton, terus scouting, kemudian ada misalnya kita tahu teman-teman yang sedang memproduksi misalnya, boleh nggak minta materinya, screenernya dan segala macam untuk kita tonton, untuk kita obrolin, bisa nggak masuk festival kayak gitu. Jadi ya kalau total mungkin ya 700 lebih ya. Mau itu Mas kurasi sendiri dengan tim? Nggak ada tim. Atau program atau divisi program itu yang ini? Ada tim kami berlima, tapi ya Ya tetap itu dikit. 5. iya, tapi ya kalau sebagai program director ya nonton semua karena kan akan lead diskusinya kan. Oke. Tapi maksudnya yang nonton semua setelah terkurasi ya, artinya atau Enggak, semua 700 700-nya. wow, Meskipun terbagi, keren. balik lagi harus nonton kan. Iya. Karena ketika misalnya, let's say misalnya kita kan baginya panjang dan pendek misalnya. Betul. Yang pendek pasti jumlahnya akan lebih banyak. Hmm. Tapi untuk ngelit arah diskusinya misalnya buntu, kita tetap harus punya ini kan, punya bagasi bahwa film ini gimana gitu. Ya. Oke. Jadi Iya, konteksnya harus Mas nonton. juga harus nempel di kepala ya. Oke. Mas, kalau kemudian Samsara akan jadi pembuka yang diharapkan menghangatkan, itu seberapa beban nanti untuk daftar film yang ada? Jangan-jangan orang expect banget ketika nonton opening, tapi setelahnya nggak ada jaminan atau gimana? Sebenarnya kalau Samsara bukan cuma soal menghangatkan, tapi lebih soal bahwa ini festival yang kemudian bisa merayakan soal bentuk yang beragam. Jadi kita tidak bermain dalam satu jenis bentuk, kita tidak bermain dalam satu jenis genre, kita tidak bermain dalam satu jenis topik. Jadi ruang eksperimentasi itu yang akan dibawa Samsara. Semangat kan, inklusinya itu ya. betul, bahwa ruang-ruang seperti ini harus didukung dan dimungkinkan gitu. Ketimbang kita misalnya biasanya kita ngobrolin soal angka misalnya, ngobrolin soal industri yang lebih bioskop komersial misalnya yang besar gitu. Tapi juga ada film-film yang kayak gini yang kemudian bisa nih yang support untuk, dan Jav tumbuh dari itu sebenarnya. Oke. Dia tidak tumbuh, dia bukan yang starting point-nya langsung film-film yang box office atau gimana gitu. Ini kanal Terus alternatif ya. Iya, dan stepping stone-nya ada kan. Ya. Dan itu penting secara statement untuk didukung kan. Ya. Jadi Samsara kayaknya tepat karena kemagisannya itu. Wow, magis, saya suka kata itu. Nah, kalau gitu jaminan untuk film berikutnya apa? Bahwa ya bisa menjadi bentuk alternatif, bentuk yang inklusif, semuanya bisa ada di situ. Gimana? Sebenarnya kan di festival, khususnya yang di Empire, di main venue, itu aja dalam sehari kan berarti ada sekitar 20 pemutaran ya, Wow. dalam sehari gitu. Kecuali hari Kamis itu 25. Jadi, dan itu banyak pilihan. Nggak ada film yang berulang dalam satu hari. Misalnya. Oke. Nah, jadi penonton tuh punya pilihan sangat beragam untuk bisa menonton yang mana dan yang mana gitu. Jadi semangat untuk keragamannya tuh besar banget. Jadi penonton bebas aja milih. Mau genre apa yang dia suka, mau topik apa yang dia suka mungkin gitu. Dari yang baru sampai yang klasik. Oke. Nah, aku sebelum ke Cilindet, ke Mas dulu. Jadi artinya dengan keberagaman itu seberapa penonton juga diekspektasikan bisa menerima ke anti mainstreaman itu, Mas? Festival itu kalau programnya beragam, semakin beragam dan semakin memperkenalkan yang baru, itu justru semakin bagus festivalnya. Oke. Jadi ketika harapannya kan sebenarnya kalau misalnya festival dalam suatu nuansa yang festif, kita berkumpul dalam suatu tempat kan, berkumpul, terus ketika misalnya kita ada film-film yang diincar nih, misalnya. Tapi karena kita sudah berada dalam satu teritori itu, satu wilayah itu, kayaknya punya banyak waktu, coba deh hal-hal yang baru yang kayak gitu tuh, eksperimen menonton itu tuh yang kemudian jadi penting. Karena semakin banyak eksperimen menonton, nantinya goals-nya misalnya dalam satu kanal misalnya jaringan bioskop gitu ya, film-film yang diputar jaringan bioskop, semakin banyak cerita, semakin banyak apresiasinya. Oke, betul. Saya sepakat. Jadi itu yang kemudian ingin dibiasakan juga. Oke, jadi habit dari menonton pun akan harapannya ditumbuhkan dari Betul. sini ya. Jadi genre-nya atau ceritanya nggak sama gitu. Cerita yang berbeda punya peluang jumlah penonton yang sama misalnya. Oke, menarik. Nah, gimana sih itu PR-nya dari market untuk bisa menarik orang habis nonton, pengen tahu juga nih lebih dalam soal belakangnya siapa, gimana cara kontribusinya ibaratnya gitu. Ini adalah satu kesempatan di mana kita justru bisa melihat siapa yang ada di belakang layar.
Karena biasanya semua orang menganggap bahwa oh filmnya begitu, gampang kritiknya, gampang analisanya. Tapi ketika dipikir ulang, sebuah produksi film itu bisa berjangka waktu 6 bulan sampai dengan setahun. Setahun aja belum tentu dapat tanggal untuk tayang. Jadi harus ngantri, ya kan? Tapi ketika filmnya sudah diadakan oleh festival, justru disitulah daya tariknya ketika kemudian mereka bisa berpikir apa lagi selain filmnya. Siapa yang ada di belakangnya? Kenapa ini dibuat? Ya kan? Karena dari menonton itu kita biasanya timbul satu kesan. Kesan itu yang ketika didiskusikan sebetulnya bisa tumbuh kembang ide baru. Bisa kemudian berpikir, gimana kalau kita ketemu di sini? Karena aku kok kayaknya punya ide atau punya pengalaman yang agak mirip ya. Ini kira-kira bisa nggak sih dijadiin sesuatu? Itu kan selalu bisa punya kemungkinan. Dan dengan adanya major studio sampai dengan lokal komunitas yang akan berada di Jav Market, maka harapannya adalah interaksi, dialog, kemudian networking itu bisa terjadi di situ. Supaya dengan demikian, apa yang menjadi ide yang akan datang dan akan kelanjutannya bagaimana, kemudian itu bisa diteruskan lewat pembicaraan yang terjadi di Jav Market. Karena kita tidak akan hanya bertemu dengan yaitu sesama filmmaker yang ada di negara kita, tapi juga yang lain. Karena di Jav Market itu ada conference-nya, jadi ada market talk-nya, ada info atau ide-ide yang sangat aktual yang kemudian akan dibicarakan. Karena banyak orang pengen tahu, kenapa nih, bener nggak sih kerja film itu 24 jam? Gitu loh. Bener nggak sih bikin film itu secapek itu? Terus ada juga, bisa nggak sih kalau kita mau kolaborasi antara Indonesia dengan China, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Malaysia? Mungkin nggak? Nah, itu bisa dibicarakan di dalam market talk series. Jadi kita di market stage nanti, kita akan ada banyak pembicaraan dengan topik-topik yang sangat kekinian. Jadi dari filmmakernya, dari tentang isu yang ada di industrinya, ada tentang siapa yang di belakang layarnya. Misalnya contoh, bener nggak orang kalau nonton film horor itu asal ditakut-takutin, orang udah seneng. Atau film horor kayak misalnya agak lain, suksesnya apa dia ditakut-takutin? Justru dia diikut sertakan untuk kemudian menertawakan situasi sambil juga was-was. Nah, itu kan satu pengalaman yang berbeda ya. Nah, jadi kayak nonton film-film seperti itu atau film-film nanti yang ada di dalam film festival, itu luar biasa karena juga ada si Sal Priadi kan yang sebelumnya ini tidak pernah dilakukan, ya nggak sih? Sebenarnya pernah. Jadi gini, mau nambahin dulu kalau misalnya Jav Market, mungkin gampangnya gini. Jav itu selalu menjadi titik pertemuan semua yang berkaitan sama film setiap tahunnya. Jadi mau dari komunitas, mau dari penonton, mau dari filmmaker dan segala macam. Cuma memang yang kita sadari adalah dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, panjang sih sebenarnya, tapi dalam kurun waktu belakangan adalah pelaku industrinya bertemu dalam ruang non formal. Dan memang tidak ada ruang-ruang itu. Ketika misalnya, kalau misalnya nih kita ngomongin soal industri, mungkin Cilinda ketemu di premier dengan siapa, ketemu nih, atau mungkin lagi ada agenda apa FFI misalnya lagi ketemu, baru ngobrol. Nah, ruang itu kan terbatas ya, sempit dan terbatas banget secara waktu. Di Jav juga seperti itu sebenarnya. Misalnya siapa datang bertemu dengan filmmakernya yang selama ini mungkin berjarak, itu di Jav bisa bertemu langsung. Misalnya ke toilet, buang air kecil bersama di satu toilet yang sama, itu kan tidak mungkin terjadi di Jakarta, di wilayah-wilayah itu. Nah, khususnya buat yang industri seperti itu. Bahkan misalnya kayak ada si pemain, misalnya sutradara menonton salah satu film, dia tertarik sama pemainnya, diajak misalnya untuk casting, kemudian jadi project bareng. Nah, itu yang kemudian kok rasa-rasanya ini juga besar. Plus kita nggak punya film market, sedangkan industrinya secara angka besar. Jadi diformalkan saja. Sehingga dalam 3 hari itu memang fokusnya ke sana. Jadi kalau teman-teman justru misalnya mau berkenalan dengan industrinya, datang. Jangan minder dulu, datang dulu gitu. Apapun yang kalian paling nggak kan lihat dulu. Oh, industrinya kayak gini gitu. Terus hal berikutnya yang bisa dilakukan adalah berjejaring dengan yang lain gitu. Dan tiap-tiap eksibitornya juga punya acara kan, yang menunjukkan siapa mereka. Jadi sebetulnya kegiatan dari para eksibitor itu sangat bisa diikuti oleh para pengunjung yang datang ke Jav Market untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Ini kesempatan yang bahkan nggak pernah media colek kan sebenarnya. Pasti biasanya akan dicolek soal
oh iya ada film baru misalnya, oh iya industrinya, oh ternyata jumlahnya ini, tapi tidak pernah dianalisa secara dalam misalnya, tidak pernah mengenal siapa-siapa mereka secara dalam. Nah, job market jadi salah satu ruang untuk itu. Juga memperkenalkan nama-nama yang mungkin selama ini hanya di credit title gitu ya, Oh. atau divisi-divisi yang hanya di credit title, bahwa itu penting juga, itu di aware-kan lagi ke penonton ya. Itu yang job market. Nah, yang salah sebenarnya, jadi tahun lalu itu bermain-mainnya adalah karena kenal gitu, jadi mengundang efek rumah kaca main di dalam bioskop. Main di dalam bioskop, ya. Di dalam bioskop. Nah, ternyata sambutannya oke. Luar biasa. Jadi beban lah kita di tahun berikutnya. Ada lagi ada dong. dicariin gitu ya. Ada lagi. Oke, bisa. Pertanyaannya kan siapa? Masalahnya kan cocok-cocokan nih, mau dan nggak mau, sistem dan segala macam kan beda-beda. Ya udah, waktu di sepanjang tahun ini pokoknya sempat mikir dan segala macam. Pertama Sal Priadi dulu yang akhirnya. Sal Priadi kebetulan tahun lalu tuh main di opening dan jadi juri. Jadi Sal Priadi, ayo mau gitu di dalam, oke. Tiba-tiba Kunto Aji juga nongol. Oh, karena satu sudah. Udah. Atau pengalaman dalam media yang berbeda nih, media komunikasi yang berbeda. Satu via chat, satu via medsos. Nongol, menarik juga. Akhirnya ditandemin nanti. Oke. Jadi dalam satu slot pemutaran itu, Kunto Aji dan Sal Priadi akan satu panggung. Apa yang dijanjikan ke penonton untuk bisa melihat dua orang itu bersama, Mas? Satu, kayaknya nggak pernah yang secara publik gitu ya, yang dalam jangka waktu panjang. Mungkin pertunjukannya Kunto Aji ada Sal Priadi, tapi mungkin 2 lagu atau sebaliknya gitu. Yang bisa di-share sih sebenarnya adalah satu, secara durasi pasti lebih panjang untuk mereka berdua. Kedua, mereka akan saling merespon lagunya lawannya. Wow, Jadi show kayak- banget ini ya. Keren. Jadi yang kita, dan baru banget itu H-1 sebelum preskon akhirnya sepakat bahwa ya udah, misalnya Sal Priadi ngasih song list, Kunto Aji akan merespon visualnya akan kayak gimana. Bukan Bukan saut-sautan gitu. lagu gitu. Enggak. Jadi Oke. nanti Sal Priadi, Kunto Aji lagunya apa, Sal Priadi yang akan respon visualnya kayak gimana. Jadi nanti di tanggal berapa mereka bertemu, mereka baru tahu Kalau dan harus terima visualnya kayak gitu. PR banget tuh. Iya, jadi kayak seru aja gitu. Iya. Oke. Interaktif. Soalnya kalau dari interaksi itu kan selalu bisa dihasilkan banyak hal. Betul. Nah, dari situlah kenapa kita kepengen bahwa kali ini Jav Market memang hadir dengan hal-hal yang baru, istimewa, tetapi juga seru, mengasihkan. Jadi, ini bisa jadi salah satu pilihan di akhir tahun. Biasanya kan orang udah menuju ke liburan, udah slow down ya. Tetapi sebetulnya ada yang bisa dirayakan, yaitu dengan menjadikan inspirasi baru itu sebagai sebuah inspirasi hidup. Wow. Supaya kita maju ke depan, tahun depan, kita minimal di akhir tahun itu sudah punya wacana. Dan wacana itu tidak perlu dipaksa, karena situasinya festival, situasinya market. Senang. Jadi kita ada sama-sama di satu tempat, bisa ketemu berjejaring dengan siapapun, dan disitulah yaitu tidak ada batas antara penonton dengan si filmmaker atau penonton dengan kru dan cast. Kenapa? Ya kalau di sana ya kita lihat di Jav Market ya, ada siapapun yang jalan dan lewat yang terkenal, kita paling hey, hai gitu, nggak yang foto tanda tangan. Nah Ya, itu ketakutan saya pribadi. Star Trek nggak usah deh gitu, saking groginya gitu kan. karena mereka akan so down to earth. Kita akan easy going festivalnya. Jadi Ya, karena sebenarnya ketika datang di festivalnya adalah setara. Jadi semua orang yang Persis. suka sama film pasti. Karena semangatnya tadi Dianggapnya itu itu, ya. iya. ya. Oke, terakhir kalau gitu dari Cilinda dulu. Jadi apa yang kemudian pengen jadikan legacy untuk market pertama ini? Tentu yang mungkin tidak terlalu jadi beban untuk tahun depan. Sebetulnya beban itu akan selalu ada, tetapi apalah ini hidup tanpa beban, ya kan? Jadi sebenarnya beban itu harusnya menjadikan motivasi diri untuk kita bertumbuh lebih baik. Tapi tahun ini tujuannya adalah satu, bahwa semua ekosistem dan para pelaku di dalam ekosistem perfilman itu bisa ngumpul jadi satu. Wow. Dan ketika ngumpul, kita ketemu dengan siapapun dari tempat di mana kita berasal, dengan mereka yang ada di sekeliling maupun mereka yang datang mencari dan kepengen tahu perfilman Indonesia seperti apa. Karena memang salah satu industri yang terpesat
perkembangannya adalah Indonesia setelah masa pandemi. Dan itu membuat banyak orang kemudian mencari konten Indonesia ini sebenarnya apa sih yang ada di dalamnya. Mau mulai dari horor sampai ke komedi, dari drama sampai ke thriller, apapun. Bahkan yang interaktif cinematic experience-nya itu semua ada. Jadi harapannya adalah mari kita jadikan Jav Market ini sebagai tempat di mana teman-teman akan selalu menginginkan dan merindukannya setiap tahun untuk datang untuk memperbaharui energi dan juga mendapatkan inspirasi. Oh, merinding. Tapi yang terpenting itu ya, dirindukan dan tahun depan dia pengen datang lagi gitu. Amin. Di forum itu. Mas Muhammad, terakhir tadi harapannya apa? Tanpa tentunya beban kayak tahun lalu, bikin mempertemukan musisi di dalam bioskop itu. Setiap tahun sih selalu jadi tantangan ya sebenarnya, bukan beban sih sebenarnya. Jadi selalu akan ada tantangan-tantangan berikutnya. Tapi kalau harapannya tahun ini ya rame ya guys. Amin. Amin kita. Dan sebenarnya semoga pengalamannya menyenangkan. Jadi ya tadi pulang bisa membawa sesuatu yang berfaedah gitu ya, yang mungkin bisa mendevelop diri sendiri juga dan bukan nggak mungkin berkontribusi sama ekosistemnya gitu. Oke. Harapannya itu ya, bisa ada di sana. Dan yang menarik adalah ya ini jadi bahan dan list manifesting di tahun depan gitu loh. Yes. Oke, terima kasih Mas Muhammad, Alexander Matius dan juga Cilinda. Terima kasih Terima sudah kasih. ngobrol di Broadcast. Kita tentu harapannya 2024 metanoia gitu akan ramai dan juga menghangatkan. Amin. Kalau gitu sampai ketemu di Jogja 30 Yes. November. Sampai sini dulu episode Broadcast kali ini. Sampai jumpa. Selamat datang di Broadcast Bram Reza Rifung Ngobrol santai di di podcast. Yeay!